Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam dakwahnya dimulai dengan menumbuhkan Bani Israel menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa dan Nabi Harun diutus untuk berdakwah ke negeri Mesir dan mengajak kaum Bani Israel menyembah Allah. Nabi Harun dan Nabi Musa ini adalah keturunan keempat dari Nabi Yakub yang tinggal di Mesir sejak Nabi Yusuf berkuasa di Mesir. Cerita kelahiran Nabi Musa berasal dari Imam Al-Sudi yang juga diceritakan kembali oleh Abu Malik dan Abu Salih serta dari Ibnu Mas'ud yang mendapatkan ceritanya dari kalangan sahabat. Awalnya Fir'aun yang saat itu menjadi raja bermimpi. Ia melihat api yang berasal dari Baitul Maqdis. Kemudian api tersebut membakar Mesir, tapi pada saat itu api tersebut tidak membahayakan Bani Israel. Setelah bangun dari tidur, Fir'aun pun mengumpulkan para ahli nujum dan beberapa tukang sihir dan meminta mereka untuk menceritakan apa maksud dari mimpi itu. Mereka pun bercerita bahwa arti mimpinya adalah akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan Mesir, dan bayi ini berasal dari Bani Israel juga. Sejak saat itu Fir'aun pun memerintahkan bala tentaranya untuk meniadakan setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Ia meminta agar untuk membunuh bayi-bayi lelaki tersebut tanpa terkecuali. Setelah itu lahirlah Nabi Musa yang juga berasal dari kalangan Bani Israel. Riwayat lain mengatakan suatu hari seorang ahli nujum datang menghadap Raja Fir'aun. Menurut perhitungannya akan lahir seorang bayi dari kalangan Israel yang kelak akan menjadi musuh dan menjatuhkan kekuasaannya. Fir'aun pun terkejut mendengar informasi itu. Saat itu juga dia memberikan perintah agar membunuh bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam pun dilahirkan oleh pasangan suami istri Imran dan Yukabat. Begitu mengetahui bahwa anaknya yang lahir adalah laki-laki, Yukabat dan Imran panik. Jika tak disembunyikan, anak itu pastilah akan terbunuh oleh pesuruh Fir'aun. Yukabat tak rela bayi itu sampai terbunuh karena atas kecintaan dan kasih sayangnya pada anak sendiri. Akan tetapi untuk menyembunyikannya terus-menerus juga akan ketahuan oleh pesuruh Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa alaihissalam dengan membuat peti tahan air, lalu dihanyutkan Nabi Musa ke dalam peti di sungai Nil. Kakak Nabi Musa alaihissalam diperintahkan mengikuti kemana peti itu hanyut dan di tangan siapakah Nabi Musa ditemukan. Ternyata peti itu ditemukan oleh putri Raja Fir'aun. Kemudian peti dibuka setelah tahu isinya adalah bayi. Mereka bawa ke hadapan ibu mereka, yakni istri Fir'aun yang bernama Asia. Istri Fir'aun sangat senang melihat bayi itu. Ia ingin mengangkatnya sebagai anak. Maka diungkapkan niatnya itu kepada Fir'aun. Pada awalnya Fir'aun tak setuju, namun atas bujuk dan rayuan manisnya sang istri, akhirnya dia pun setuju. Asia pun senang, segera dicari inang pengasuh yang menyusui Nabi Musa. Namun beberapa inang yang didatangkan tidak ada yang cocok. Nabi Musa tak mau menyodot inang-inang tersebut. Kakak Nabi Musa yang mengetahui kejadian itu langsung datang dan menawarkan ibunya untuk menjadi inang dengan pura-pura tidak mengenal Nabi Musa. Karena ibunya sendiri yang menyusui, akhirnya Nabi Musa pun mau. Yukaban mendapat upah bayaran yang cukup besar. Setelah lepas dan menyusui, Nabi Musa dikembalikan ke istana. Kemudian ia didik sebagaimana anak-anak raja yang lain. Ia berpakaian seperti Fir'aun, mengendarai kendaraan Fir'aun, sehingga dikenal sebagai Pangeran Musa bin Fir'aun. Namun setelah Musa dewasa, Allah subhanahu wa ta'ala pangkat kenabian dan ilmu pengetahuannya diberikan. Kisah selanjutnya yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam meninggalkan istana. Ketika Nabi Musa alaihissalam berjalan-jalan di kota, ia melihat orang Kubti dan orang Israel sedang berkelahi. Karena keadaan tak seimbang, Nabi Musa membela orang Israel. Orang Kubti tidak mau diajak damai. Nabi Musa menjadi marah, kemudian orang itu langsung dipukulnya. Sekali tempeleng orang tersebut mati.
Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Qasas ayat 15 sampai 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah, maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki sedang berkelahi, yang seorang dari golongannya yaitu Bani Israel, yang seorang lagi dari pihak musuhnya yaitu kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya. Dia Musa berkata, 'Ini adalah perbuatan setan. Sungguh dia, setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan.' Dia Musa berdoa, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku.' Maka dia Allah mengampuninya. Sungguh Allah, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Dia Musa berkata, 'Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang berdosa.' Nabi Musa alaihissalam gelisah, ia pun khawatir ada seseorang melihat perbuatannya kemarin, yakni membunuh orang Mesir pengikut Fir'aun. Sementara petugas kerajaan terus mencari siapa sebenarnya pembunuh yang tak ketawa rimbanya itu. Keesokan harinya Nabi Musa alaihissalam pergi ke kota lagi. Kebetulan saat itu ia melihat Bani Israel yang ditolongnya kemarin sedang berkelahi dengan orang Kubti dan pada akhirnya membunuh orang Kubti tersebut. Sesudah membunuh orang Kubti, orang Israel itu meminta tolong kepada pengikut Fir'aun dan minta agar ia dibela. Menyaksikan salah satu kaumnya yang suka berkelahi dan mau menang sendiri itu, Nabi Musa menjadi marah, bergegas mendatangkan orang Israel yang sedang minta bantuan prajurit Fir'aun. Ada seorang saksi mata yang melihat kejadian itu. Nabi Musa dilaporkan kepada Fir'aun. Setelah Fir'aun tahu bahwa Nabi Musa membela orang Israel, ia segera memerintahkan orang menangkap Nabi Musa untuk dibunuh. Nabi Musa alaihissalam melarikan diri, tujuannya ke negeri Madian. Ia menyesal telah membunuh orang. Ia kemudian bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doanya dan ia pun diampuni. Cerita kisah Nabi Musa yang berikutnya adalah mengenai pelarian Musa ke wilayah Madian. Kemudian di sana ia bertemu dengan Nabi Syu'aib alaihissalam. Sejak kelahirannya, Musa menjadi anak angkat dari Fir'aun dengan Asiyah selama beberapa tahun hingga ia beranjak remaja. Pada suatu ketika, Musa mendapati 2 orang sedang berkelahi saat ia berjalan-jalan di kota. Orang pertama berasal dari pasukan Fir'aun dan orang kedua berasal dari Bani Israel. Setelah itu ia pun membantu orang berasal dari Bani Israel dan memukul orang dari pasukan Fir'aun sampai orang itu meninggal di tempat. Musa pun takut Fir'aun akan memarahinya karena salah satu dari pasukannya mati di tangannya. Ia pun melarikan diri ke kota Madian dan di tengah perjalanan ia bertemu dengan kelompok orang yang berebutan untuk mengambil minum di sumur yang akan diberikan kepada hewan ternaknya. Musa pun membantu mereka untuk memberi minum kepada hewan-hewan ternaknya. Setelah itu ia pun mengantarkan mereka pulang ke rumah. Dan ternyata mereka adalah putri dari Nabi Syu'aib alaihissalam. Musa pun menceritakan pelariannya pada Nabi Syu'aib. Dan salah satu Nabi Allah tersebut meminta Musa untuk membantu mengembalakan hewan ternak yang ia punya. Musa pun menerima permintaan tersebut. Nabi Musa akhirnya melanjutkan perjalanannya menuju Mesir setelah menerima wahyu. Setelah sampai di sana menemui ibu kandung dan juga Nabi Harun, lalu mengajak Nabi Harun untuk berdakwah. Kisah Nabi Musa lengkap yang berikutnya yaitu menemui Fir'aun yang mengajaknya untuk ikut menyembah Allah. Ia pun berkata bahwa ia sudah menjadi utusan dan Rasul Allah yang akan mengajak Fir'aun untuk ikut menyembahnya. Tapi tentu saja Fir'aun menolak dan ia meminta bukti bahwa Nabi Musa memang utusan Allah dengan cara menunjukkan mukjizatnya. Tapi Fir'aun menyuruh para tukang sihir untuk melemparkan tali yang dimana tali-tali itu berubah menjadi ular. Allah Subhanahu wa taala pun mewahyukan kembali kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Setelah itu tongkatnya berubah menjadi ular-ular yang besar yang pada akhirnya memakan semua ular si tukang sihir.
Fir'aun sangat marah melihatnya dan ia menyebut bahwa Nabi Musa hanyalah seorang tukang sihir. Ia pun meminta mukjizat yang lain. Nabi Musa pun memasukkan tangannya ke dalam saku lalu mengeluarkannya lagi. Saat dikeluarkan dari tangannya itu muncul cahaya yang sangat menyilaukan bagi Fir'aun dan pasukannya. Hingga Fir'aun meminta Nabi Musa untuk memasukkan lagi tangannya ke dalam saku. Tapi hal itu juga tetap membuat Fir'aun tidak percaya bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun adalah Nabi dan Rasul Allah. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah di hadapan Fir'aun dan Fir'aun pun menolaknya, Fir'aun tentu saja semakin marah. Ia pun memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh Nabi Musa. Tak hanya Nabi Musa saja, tapi para pengikutnya juga diperintahkan untuk dibunuh. Mengetahui hal itu, Nabi Musa dan orang-orang menjadi pengikutnya melarikan diri ke Laut Merah. Saat itu Nabi Musa bingung dengan situasi yang serba menegangkan karena pasukan Fir'aun berada di belakang mereka, sedang mengejar ia dan pengikutnya. Pada sebuah laut yang membentang sangat luas, pasukan Fir'aun menghalangi jalan Nabi Musa dan pengikutnya. Allah kembali memberikan wahyunya kepada Nabi Musa dengan meminta Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke arah laut. Kemudian laut pun terbelah menjadi dua secara otomatis dan Nabi Musa memiliki jalan untuk menyeberangi laut. Setelah Nabi Musa berada di seberang lautan, pasukan Fir'aun pun masih berada di tengah laut. Allah pun memerintahkannya kembali untuk memukulkan tongkatnya lagi ke Laut Merah. Jadi laut kembali menjadi satu dan seluruh pasukan serta Fir'aun tenggelam di laut tersebut. Dalam beberapa hari sesudahnya tubuh Fir'aun ditemukan masih utuh dan tidak membusuk. Itu adalah peringatan dari Allah untuk orang yang menentang perintahnya. Sahabatku semua, itulah akhir kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan pada akhirnya pun Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia pada usia yang ke-120 tahun. Semoga saja sekilas kisah ini bermanfaat dan menjadi ilmu pengetahuan yang baru bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.